Halo, selamat datang kembali teman-teman dengan saya Sarjayadi Awe. Jadi di video kali ini saya tertarik untuk memodifikasi kembali terkait aplikasi pencatatan kas bank yang sebelumnya pernah kita buat. Jadi jika teman-teman cek aplikasi kas bank 2021, sebenarnya tampilannya seperti ini teman-teman ya. Jadi ini adalah tampilan dari aplikasi yang teman-teman pernah buat di video-video saya yang sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang baru melihat untuk video modifikasinya, saya sarankan untuk menyelesaikan dulu proses pembuatan aplikasi ini. Untuk proses pembuatannya secara lengkap saya masukkan di link deskripsi video ini. Jadi teman-teman bisa cek dulu, kemudian boleh mengikuti proses pembuatannya. Nah, untuk modifikasinya sendiri hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi kita ada tambahan menu, dan di sini saya akan menjelaskan kembali seperti apa detail yang akan kita buat serta proses pencatatan kas harian dari teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke prosesnya, bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini atau sudah sering ke channel ini namun belum subscribe, di subscribe terlebih dahulu, kemudian nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tetap update video terbaru yang saya posting. Oke, bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Nah, di video ini ada dua file teman-teman. Jadi ada file yang telah dimodifikasi dan ada file yang belum atau masih ori teman-teman dari proses pembuatan yang sebelumnya. Kalau kita cek kembali untuk fiturnya, di sini sudah ada, tapi nanti akan saya jelaskan di modifikasinya supaya teman-teman bisa paham juga seperti apa fungsi dan cara mengaplikasikan aplikasi yang sebenarnya cukup sederhana ini, tapi membantu dalam pencatatan kas harian teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, saya akan buat dulu di master utama atau menunya. Jadi di menunya dulu, tampilan menunya kita sudah buat. Jadi di sini saya sudah hide untuk bagian profile ini. Jadi bagian profile ini saya masukkan di bagian menu saja teman-teman. Jadi biar lebih simple, langsung masukkan di sini. Jadi ada nama usaha. Jadi nama usaha teman-teman, kemudian alamatnya, lalu periode awal ini dengan periode akhir itu untuk mengatur laporan. Jadi bukan satu kali saja diisi di sini. Tapi kalau misalkan teman-teman butuh laporan untuk 1 bulan saja, jadi teman-teman hanya perlu ubah saja di sini. Kalau misalkan butuh bulan 2, tinggal ganti bulan 2 di sini sampai bulan 2 juga di bagian ini. Teman-teman butuh laporan harian juga bisa, kemudian mingguan. Jadi bebas menentukan laporannya. Otomatis misalkan teman-teman isi periode awal ini, itu akan memasukkan datanya ke saldo awal untuk tanggal 31 Januari 2021 karena teman-teman pilih tanggal 1 Februari 2021. Seperti itu konsep untuk penggunaan periode awal dan periode akhir. Nah, di kas bank sendiri, ini ada kas bank. Saya ini masuk semua ke saldo awal karena tanggalnya teman-teman. Saya mundurkan dulu ke tanggal 1 seperti ini. Nah, ini adalah kas banknya. Jadi kas banknya untuk tampilan yang sebelumnya itu seperti ini. Jadi sebenarnya sama saja, cuma saya buat lebih berwarna sedikit, kemudian lebih minimalis. Jadi ini fontnya saya perkecil menggunakan font Arial, kemudian untuk ukurannya sendiri font size-nya itu 11 teman-teman, dan saya tambahkan menu di sini. Jadi sudah ada untuk shortcut ke menunya seperti ini teman-teman ya. Tapi di sini untuk menunya saya hanya memanfaatkan sel yang ada di Excel-nya supaya pada saat teman-teman membuka aplikasinya ini di Google Sheet, itu teman-teman masih tetap bisa menggunakan aplikasinya. Jadi saya tidak menggunakan save box yang ini teman-teman ya, yang saves
saya tidak menggunakan. Kemudian saya tidak menggunakan juga formula-formula yang tidak kompatibel dengan Google Sheet. Jadi teman-teman bisa tetap menggunakannya di Google Sheet juga tanpa ada kendala. Jadi bisa berpindah kalau misalkan teman-teman ingin menggunakannya atau lagi bekerja secara online atau remote, itu tetap bisa menggunakan. Kemudian kalau teman-teman ingin menggunakannya di Excel juga bisa. Kemudian yang di sini saya tambahkan filter, teman-teman. Jadi saya jelaskan kembali bahwa sheet kas bank ini untuk menampung seluruh kas dan bank yang ada di usaha teman-teman. Jika teman-teman punya 3 bank, maka teman-teman bisa masukkan semua. Kemudian kasnya mau dibagi, misalkan ini ada sistem outlet teman-teman. Jadi anggap bahwa saya ini punya beberapa cabang, maka ada kas outlet 1, kas outlet 2. Jadi untuk mengontrolnya. Nanti di akhir ini ada kas tunai untuk merekap berapa yang tunai dan berapa uang yang ada di bank. Kemudian total keseluruhan kas banknya. Jadi seperti itu. Kita lanjut di bagian daftar akun, atau kita langsung saja di kas bank tadi, teman-teman. Kita isikan dulu satu bank saja. Jadi kita buka outlet baru ya. Jadi ini saya anggap ada outlet baru. Jadi melanjutkan yang kedua. Ini kas outlet 3. Nah, kita sudah buat. Tipenya ini adalah tunai. Untuk saldo awalnya sendiri, teman-teman jangan isi di sini karena ini sudah ada formula. Silakan klik tanda tambah di atas ini. Oke, ini sudah kita bahas di proses pembuatannya. Tinggal masukkan, misal ada saldo awalnya, misalkan kita anggap 500.000 saja, teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini, 500.000. Kita tutup. Kemudian kita close lagi, kembalikan ke menu. Di daftar akun ini tidak ada perubahan juga, sama dengan yang di sini. Tapi sebelumnya kemarin kita sempat melewatkan untuk proses pembuatan rekapnya, teman-teman. Jadi ini tidak ada formula di yang kemarin teman-teman sempat buat. Jadi di sini saya sudah masukkan, nanti akan kita bahas juga di proses pembuatannya nanti. Itu untuk formula periode lalu, periode berjalan, dan total sampai saat ini. Ya, jadi ini sudah ada, teman-teman. Kita cek dulu di transaksi ini bulan 4, teman-teman ya. Kita atur dulu. Ini mengikut contoh yang sebelumnya saja, teman-teman. Kita sampai bulan 12 saja seperti ini. Jadi di sini sudah muncul, teman-teman, untuk saldonya ini. Nah, di bagian akun ini misalnya teman-teman ada biaya nih, kemudian ada penjualan. Biayanya mungkin sama saja, kemudian penjualannya juga sama. Di bagian penjualan outlet 1, outlet 2, atau outlet 3 itu tetap penjualan makanan. Kita bisa tambahkan untuk biaya, contoh biayanya 7. Ini misal apa ya, kita masukkan di sini internet untuk posting-postingannya. Jadi kita menggunakan internet karena kita mungkin jualan secara online juga. Jadi di sini ada internet. Di sini teman-teman bisa pilih tipe akunnya. Jadi ada biaya marketing, biaya lainnya, biaya administrasi dan umum. Nah, kita anggap ini biaya marketing. Tapi kalau misalkan teman-teman anggap ini kurang tipenya, teman-teman bisa atur di bagian pengaturan. Di sini ada pembagiannya, teman-teman. Tinggal tambahkan saja, maka bisa muncul. Kemudian outletnya juga kalau kurang, teman-teman bisa buat juga seperti ini. Jenis akun ini saya sudah buat default, ada 2, penerimaan dan pengeluaran. Nah, kita kembali lagi di daftar akun ini. Kita sudah buat tipenya ini untuk pengaruhnya terhadap kas itu dia pengeluaran. Jadi anggap seperti ini. Di sini ada saya sisipkan ada 2 baris paling bawah. Nah, ini fungsinya untuk mutasi kas masuk dan mutasi kas keluar atau mutasi antar kas bank. Teman-teman melakukan penarikan antar kas, misalkan kas tunai disetor ke bank, kemudian bank ditarik
uangnya menjadi kas tunai. Itu nanti masukkan di sini. Tapi otomatis selalu ini menjadi 0 teman-teman ya. Kenapa 0? Karena memang prinsipnya hanya berpindah posisi saja, yang tadinya tunai ke bank atau bank ke tunai. Jadi ini selalu akan 0 nanti teman-teman, penerimaan dan pengeluaran. Kalau misalkan teman-teman menganggap baris ini kurang, bisa diblok juga atau diklik satu saja. Kemudian misal ini kita tambah 3, tinggal insert saja, pilih entire row. Ini ada 3 baris. Kemudian formulanya teman-teman sisa copy saja. Jangan lupa yang ada tanda tambah seperti ini diklik. Kemudian teman-teman copy saja, lalu teman-teman paste seperti biasa saja. Jadi ini sudah ada formula yang terpaste jadi seperti ini. Di sini ada filternya, teman-teman bisa filter untuk ngeprint nantinya, hilangkan saja yang blanks-nya. Jadi ini bisa lebih rapi teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, untuk pengaturan printernya silahkan teman-teman sesuaikan sendiri. Lanjut, kita sudah membuat untuk kas bank biaya barunya, pengaturan juga sudah. Untuk input datanya sebenarnya tidak jauh berbeda, transaksinya tetap sama teman-teman seperti ini. Jadi sama saja, warnanya saja berubah, kemudian ada filternya. Nah, kita coba dulu input transaksi. Misal di sini teman-teman, tanggal 1 bulan 5, kita anggap ini di transaksi bulan 5 2021. Nah, bisa jadi ini penjualan dulu teman-teman ya. Jadi bukti kas masuk teman-teman, kodenya bisa disesuaikan BKM 001. Kemudian akunnya ini teman-teman pilih di sini, misalkan kas masuknya karena penjualan. Misalkan ada penjualan, kemudian ada makanan, kemudian ada minuman juga teman-teman ya. Teman-teman sisa rekap saja seperti ini. Ini masih dalam satu nota misalkan, atau dalam satu rekapan, tergantung teman-teman mau rekap satu nota itu langsung 3 transaksi, tinggal diatur saja. Kemudian kas banknya, uangnya itu masuk ke outlet 3. Ini kita akan coba dulu yang kita tes tadi akunnya ini. Kemudian outletnya ini kita anggap di outlet 3 juga, karena ini uangnya adalah masuknya ke kas outlet 3. Ini misalkan penjualan makanan 50 pieces, outlet 3 misalkan ini. Kemudian penjualan minuman 30 gelas. Oke, 30 gelas outlet 3. Untuk keterangannya teman-teman bebas mengisikan seperti apa. Kita anggap contoh saja seperti ini, total uangnya adalah 1.300.000. Kemudian untuk yang minuman kita anggap di sini ada 570.000. Oke, seperti ini. Jadi jumlahnya adalah 1.870.000 ya. Jadi ini 1.870.000. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa cek di laporannya. Jadi kalau selesai menginput di input data, rekap kas bank ini otomatis akan memunculkan datanya. Misalkan teman-teman ingin melihat detailnya atau buku kasnya, jadi ini buku kasnya bisa teman-teman cek seperti ini. Kita pilih yang outlet 3. Nah, ini akan muncul saldo awal 500.000, kemudian 1.800.000, totalnya saldo akhirnya adalah 2.370.000 karena ada saldo awal kita. Untuk ngeprintnya silahkan update filternya, kita hilangkan yang kosong, jadi seperti ini. Oke, kita lanjut ke menu, buktikan dulu untuk rekap kas banknya 2.370.000, masuk ke menu kas bank.
Ini 2.370.000 sudah masuk di saldo in. Ini saldo awal. Kalau misalkan teman-teman ganti ke ini misalkan Juni, maka kas banknya itu 2.370.000 akan jadi otomatis saldo awal. Seperti itu konsepnya. Kita kembalikan lagi ke bulan 5 saja. Kalau bulan 5 teman-teman, maka yang terisi hanya satu saja, yang ini. Yang lain akan menjadi saldo awal. Oke, 1.870.000. Selanjutnya untuk pengetesan di daftar akunnya, ini akan muncul juga teman-teman, 1.870.000 total penerimaannya. Nah, bagaimana dengan rekap pemasukan dan pengeluarannya? Sebenarnya ini tampilannya saya ubah dari yang sebelumnya seperti ini. Ada outlet 1, outlet 2, outlet 3, outlet 4. Jadi tampilannya dia gabung teman-teman seperti ini. Tapi di bagian yang sekarang hasil modifikasinya saya sudah ubah seperti ini teman-teman. Jadi ini bebas mengatur, misalkan di sini yang outlet 3. Kemudian di sini teman-teman ganti outlet 2, itu bebas. Ini 1. Kemudian ini pusat misalkan, bebas. Kalaupun misalkan kurang, tinggal insert saja, kemudian copy saja formulanya. Nah, maka otomatis akan berubah semua teman-teman. Jadi ini ada pendapatan 1.870.000. Oke, pengeluaran belum ada. Kita coba tes dulu untuk input pengeluarannya. Di tanggal yang sama bisa jadi ada pengeluarannya. BKK 001 atau bukti kas keluar. Misal kita gunakan yang beli pulsa internetnya, datanya, paket datanya itu dari outlet 3. Kemudian ini outletnya pilih outlet 3. Nah, di sini pembelian paket data. Oke, kita cek dulu. Cek dulu di sini jumlahnya kita ambil 110.000. Oke, untuk data 1 bulan misalkan. Kita balik ke menu, di kas banknya otomatis akan muncul 110.000 pengeluaran. Saldo akhir 2.260.000. Daftar akun, di sini sudah muncul juga internet yang teman buat tadi 110.000. Lalu di rekap kas banknya, teman-teman silahkan update kembali untuk ininya, centang saja, kemudian hilangkan seperti ini. Jadinya 2.260.000. Ini sama saja teman-teman hasilnya. Rekap pemasukan dan pengeluaran ini masih kosong karena teman-teman belum copy. Jadi kalau misalkan ada yang kurang penambahan akun di sini, teman-teman sisa masukkan saja seperti ini. Misalkan ini teman-teman tidak ingin masukkan, bisa hapus, kemudian teman-teman gantikan dengan internet, maka otomatis muncul. Jadi baris kurang teman-teman silahkan insert juga, yang penting setiap baris ada formulanya. Jadi ini saya rasa cukup membantu sekali bagi teman-teman yang ingin mengontrol kas hariannya. Jadi bisa teman-teman pergunakan aplikasi ini. Oke. Jadi inilah yang akan kita buat di video berikutnya. Jadi teman-teman sudah melihat bagaimana penggunaannya. Kalau teman-teman tertarik untuk proses update ataupun proses pembuatannya, itu teman-teman silahkan cek di deskripsi video proses pembuatannya. Kemudian kita akan melanjutkan untuk sambil belajar juga teman-teman memahami formula-formula yang digunakan, atau bagaimana membuat tampilan aplikasi-aplikasi sederhana menggunakan Excel tanpa makro atau VBA. Jadi ini sama sekali tidak menggunakan makro atau VBA, sehingga teman-teman masih bisa menggunakan secara online menggunakan Google Sheet apabila teman-teman ingin membukanya di mungkin di iPad-nya atau di tab-nya. Jadi seperti itu. Oke, jangan lupa teman-teman di subscribe terlebih dahulu, kemudian nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman bisa dapatkan notif jika video modifikasinya telah saya posting kembali. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga
aplikasi pencatatan kas harian ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jadi silahkan dinantikan untuk proses modifikasinya. Salam sukses selalu dan salam sehat selalu dari saya, Sarjayadi Awe.